So please take your seat at ease and comfortable. Okay? Today is the 31st of December 2025, the last day of this year. This is occasion to share the Dhamma in the evening. I would like to start my Dhamma talk with respect to paying homage to the Lord Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Okay, today is the last day of the year. Okay, now you are sitting in the Vihara Dhammadayada. Okay, you are very special people. You are spending your time at the very last moment of this year more meaningfully. Okay, as a layman, when I was living a lay life, the last day of the year was not very nice. It was very messy and unwholesome and ugly. I'm fortunate to sit together in this hall together with very sincere devotees of Vihara Dhammadayada. I would like to extend my appreciation on your existence here. Jadi hari ini tanggal 31 Desember tahun 2025 ini merupakan hari terakhir dari tahun ini dan ini adalah kesempatan menyampaikan Dhamma di hari terakhir di tahun 2025 ini. Jadi hari ini duduk di Wihara Dhammadayada ini Anda semua adalah orang-orang yang sangat spesial karena Anda menghabiskan momen atau waktu Anda di akhir tahun ini dengan cara yang sangat berarti. Karena sebagai perumah tangga ya, misalnya ketika saya ada waktu masih perumah tangga, beliau menghabiskan hari terakhir dari akhir tahun itu dengan cara yang sangat tidak baik, sangat berantakan. Jadi banyak aku salah gitu ya, hal-hal yang tidak baik. Nah, oleh karena itu hari ini Siado merasa beruntung bisa duduk di sini bersama Anda semua, umat-umat yang tulus dari Wihara Dhammadayada. Jadi Siado ingin mengapresiasi kehadiran Anda semua. So do you remember the day of the last day of the previous year, 2024? What did you do? Do you remember? What did you do? Were you sitting here in the Vihara Dhammadayada? Wonderful. I would like to share the memory in the past. Exactly 1 year ago, I was spending the last day of the year 2024 in Penang in Malaysia. There is inland side. When we see the inland from the Penang Island, the one mountain stand out, name of Bukit Motazam. Okay, there is one, the peak name of maybe Bukit Barapit. Nearby the summit of the hill, there is one monastery. But unfortunately,
there's no resident monk, so it is empty. Fortunately, it is very good place for myself. Okay, it was very wonderful time to spend alone there, spend the time, and reflect on the year of oneself peacefully. Okay, I would like to share the experience. Apakah Anda mengingat hari terakhir dari tahun 2024, dari tahun lalu? Apa yang Anda lakukan? Jujur saya lupa. Apakah Anda duduk di sini, di Wihara Dhammadayada ini? Jika iya, luar biasa gitu ya. Jadi Sayadaw ingin berbagi memori beliau di 1 tahun yang lalu gitu ya. Bagaimana beliau menghabiskan hari terakhir tahun 2024 di Penang, Malaysia. Jadi di Pulau Pinang gitu ya, ada sebuah bukit yang namanya Bukit Martajam. Jadi teman-teman mungkin sering dengar ya, sering ke Pinang. Nah, dekat dari bukit tersebut, kayaknya di puncaknya itu ya, ada satu wihara yang sayangnya tidak punya biku yang tinggal menetap. Jadi wihara itu kosong. Nah, Sayadaw pada waktu itu di situ merasa beruntung karena beliau tinggal sendiri di tempat yang sangat bagus dan tempat itu indah ya, sangat bagus, dan beliau menghabiskan waktunya merenungkan 1 tahun itu apa yang beliau lakukan dengan sangat damai di sana. Jadi Sayadaw ingin berbagi pengalaman itu kepada kita semua. On the hill at the monastery, I could see the inland of Malaysia to the west, and then across the ocean, I could see the Penang whole island, and over it, I could see the Indian Ocean. So it is very beautiful and peaceful forest monastery. So I was spending my time there. At the last day of the year, when the time close to the night become deeper and deeper, what do you do? In a tradition of the Chinese culture, what do you do? They start to set out a lot of fireworks, okay? Pa, 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 pa. Huh? Jadi di puncak bukit itu ya, wihara itu berada di bukit itu, di Bukit Martajam gitu ya. Dari sana beliau dapat melihat Pulau Pining dari sisi barat gitu ya. Pulau Pining itu artinya intinya, bagian tengahnya seperti itu. Dan mendekati arah lautan, beliau bisa melihat keseluruhan Pulau Pining dan bisa melihat hamparan lautan yang sangat, lautan India gitu ya, yang sangat luas. Jadi pemandangan yang sangat indah dan damai di wihara hutan tersebut. Jadi beliau menghabiskan hari terakhir pada tahun lalu itu di sana. Jadi pada waktu menjelang tengah malam, semakin tengah malam gitu ya. Apa yang kamu lakukan biasanya menurut tradisi Chinese? Biasanya akan pasang fireworks, kembang api. Do you do the same thing here? No? You don't do that. It's different culture. They set off a lot of fireworks, okay? I don't know, am I wrong or not? I heard that the culture is coming from very ancient time. There was the one demon or evil name of Nian, okay? So for the wish to drive out the demon name of Nian, so they try to find the way how to drive out
the demon. So they found out he doesn't like the loud sound, and he doesn't like the red colors. Okay, so from that time, the people start to, how can I say, to make the loud sound with fireworks, and then start to decorate the red decoration to drive out the bad demons, accompanied with the bad fortunes. So what is the meaning? We have a wish to welcome the lucky, the good fortune, okay, and happiness in the year. Avoid from the danger, and then want to accept the safety and good luck, the good fortune, and the happiness of the life. I think that's the wish of the people. Nah, apakah Anda melakukan hal yang sama di sini? Membakar kembang api? Ada kayaknya ya. Nggak melakukan ya. Jadi mungkin budaya yang berbeda gitu ya. Jadi di sana itu banyak sekali kembang api. Nah, saya nggak tahu benar atau salah gitu ya. Tradisi kembang api itu berasal dari di zaman kuno. Pada waktu itu mereka ingin mengusir setan yang jahat gitu ya. Jadi mereka mencari cara dan akhirnya mereka menemukan bahwasannya si hantu atau setan itu tidak suka suara yang keras dan warna merah gitu ya. Jadi mulai waktu itu mereka membuat suara-suara yang keras gitu ya, kayak ledakan-ledakan seperti itu atau ya kembang api itu ya, dan juga mendekorasi dengan warna merah agar bisa mengusir si setannya gitu ya, dan mengusir juga semua hal-hal buruk gitu ya. Nah, mereka juga mengharapkan keberuntungan di tahun yang baru dan juga kebahagiaan. Jadi semua orang ingin menghindari bahaya dan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan di dalam hidup. Jadi ini adalah biasanya harapan dari semua orang. In the past, the fireworks was simple. It just explode very loudly, bang, bang, like this. But in the modern society, it become more, how can I say, visual. You see, when they launch the firework, what happened? Explode, and then start to make very beautiful colors and shapes with the flames and sparks, okay? So I could see many beautiful colors, boom here, boom, boom there, okay? Exploding here and there, here and there. The sounds and lights, all of the inland, across the island. So that was the impression of the last day, the last night of 2024. Nah, tapi di masa lalu itu kembang apinya sangat sederhana gitu ya, cuma meledak aja, bom gitu ya, sangat kencang suaranya. Tetapi kalau di zaman modern sekarang itu udah beda lagi ya dengan tampilannya itu. Jadi ketika kembang apinya dinyalakan, terbang ke angkasa, meledak dan membentuk bentuk yang sangat indah dan berwarna-warni gitu ya. Kemudian keluar apinya, terus menyebar dan sebagainya. Jadi banyak sekali warnanya yang indah. Ada suara dan juga cahaya. Jadi itulah yang beliau lihat dari atas bukit itu, bahwasanya di pusat Pulau Pinang itu banyak sekali kembang api yang dengan suara dan warna yang indah. Itu adalah impression itu kesan di hari terakhir di tahun 2024. When the time close to the midnight, it was really impressive. All of the inland, all of the island start to set off the fireworks. Maybe no place, I couldn't find no place there is no fireworks, okay?
all the very wide places start to be brilliant. For about 30 minutes, maybe almost 1 hour. It was very, how can I say, very impressive and magnificent scene that I have never seen before. Jadi ketika mendekati tengah malam, maka waktu itu sangat mengesankan gitu ya, kembang apinya. Jadi semua keseluruhan pulau itu tampak penuh dengan kembang api. Nah, kayaknya nggak ada satu tempat pun yang tampak kembang api, kata Shadow, karena semua tempat. Jadi sangat terang, mungkin sekitar 30 menit sampai 1 jam. Jadi itu benar-benar mengesankan, luar biasa. Shadow tidak pernah melihatnya sebelumnya. At the moment, I have some reflection, our thinking about the life. Okay, it was very beautiful scene. It's a very wide and beautiful scene because I was looking down on the forest monastery on the hill. It's very wide and vast and beautiful scene. But when I see the phenomenon, it is one scene, but all the different colors and different flashes and different flames, it just appear and disappear. Ba, 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 here and there. Very brief sound and very the momentary flashes and rise, appear, rising, vanishing, rising, vanishing. So this is a scene I could see. So I was the reflecting about the life. All the phenomenon has its beginning and end. Okay. Now this is the end of the year. This is the ultimate end of our life? No. After the midnight, we have to welcome the new year. All the end and beginning is flowing. It never ends. Arise, and pass away. And arise again and pass away. And arise again, pass away. Here arise, pass away. There arise, pass away. Over there arise and pass away. Ba, 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 ba. This kind of continuity. This is the flow of our life. Pada waktu itu Shadow merenungkan ya, ada merenungkan hidup ini. Nah, tadi suara itu pemandangannya itu begitu indah. Jadi ketika beliau melihat ke bawah dari atas gitu ya, tampak luas. Jadi luas sekali dan melihat pemandangan yang sangat indah. Nah, ketika Shadow melihat fenomena itu, beliau melihat berbagai warna, kemudian cahaya gitu ya, yang muncul dan padam di sini dan di sana. Jadi suaranya itu sebentar bam, kemudian hilang. Bam, hilang seperti itu ya. Jadi secara momen demi momen itu juga cahaya itu juga muncul dan padam, muncul dan padam. Nah, pada waktu itu Shadow merenungkan tentang hidup ini. Semua fenomena memiliki awal dan akhir. Nah, sekarang adalah akhir dari tahun ya, akhir dari tahun. Apakah ini akhir dari hidup kita? Tidak, karena apa? Setelah tengah malam ini kita akan menyambut tahun baru. Jadi semua yang berakhir akan mulai lagi. Mengalir tidak pernah berhenti, tidak pernah habis gitu ya. Muncul lagi, padam lagi, muncul lagi, padam lagi, muncul, padam lagi. Muncul di sini, padam. Muncul di sana, padam. Di semua tempat muncul dan padam.
Nah, begitulah kehidupan kita terus-menerus mengalir seperti ini. Some of the fireworks, it explode very big, with very big figure. But it is not simple. It explodes from one flare, like this, into the several, the number of the small flares, and it bursts again. Bah. The flashes, it bursts again into small, the sparklings. Bah, 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 bah. And finally it becomes very big mass of the fireworks. See? So when I see that, I thought, life is like this. We see our life is composed with our years. How old are you? We ask. Okay? Some of the Samanera, their life, how many years? 18 years. You don't know. Too old, you cannot remember. 15, 18, some of you maybe 20 something. Nagasena, 25, still young. Venerable Subanto, Uzu, maybe double. Okay, 40 something, 50 something. Venerable Aloka, maybe 60, 70 something. So our life is composed with the years. Our life is one flash, one flare. And it is composed with the years, continuity of the years. And the year is composed with days, okay? Exactly 365 years. And a day is composed with hours, 24 hours. And an hour is composed with minutes, 60 minutes. And a minute is composed with seconds, 6 seconds. And the seconds, a second is composed with uncountable millions and billions arising and passing away of Nama Rupa. Okay? That's the most small, the sparks of the fragment of our life. Okay? Oke. Kemudian yang namanya kembang api itu sebenarnya ketika dia meledak sangat besar, itu enggak sederhana gitu ya. Dia meledak dari satu apa dulu ini ya, ledakan dulu, kemudian mulai dia meledak kecil, kemudian yang kecil-kecil itu meledak lagi, bam, dan semakin besar menjadi luas seperti itu ya. Nah, ini adalah suatu kumpulan yang besar sekali dari kembang api. Ketika saya melihatnya, saya merenungkan hidup itu seperti ini. Kehidupan kita terdiri dari banyak tahun, artinya berapa usia Anda. Jadi kayak Samanera, usianya berapa gitu ya, ada yang 18 tahun, ada yang nggak tahu ya dia, masa nggak tahu ya? Apa karena sudah terlalu tua kata Sedo, jadi nggak bisa ingat gitu ya. Mungkin 15, 18 ya atau 20-an ya, nanti kita tanya mamanya ya. Kemudian Venerable Nagasena 25 tahun, jadi terdiri dari 25 tahun gitu ya, masih muda kata si Adau. Kemudian Venerable Uju, saya juga nggak tahu 40-an, 50-an, Venerable Aloka mungkin sekitar juga ya 50-an, 60-an ya, dan seterusnya. Jadi kehidupan kita itu hidup kita terdiri dari tahun-tahun ini. Nah, jadi hidup kita seperti tadi satu kembang api yang meledak gitu ya. Kemudian terdiri dari banyak tahun-tahun yang kecil-kecil tadi, terus menerus.
Nah, kalau kita kompos lagi bagi lagi lebih kecil, maka 1 tahun itu terdiri dari apa? Terdiri dari hari-hari, ada 365 hari. Kemudian 1 hari terdiri dari apa? Terdiri dari jam, ada 24 jam. 1 jam terdiri dari apa? Menit, ada 60 menit. 1 menit terdiri dari berapa detik? Ada 60 detik. 1 detik terdiri dari apa? 1 detik terdiri dari jutaan nama dan rupa yang muncul dan padam. Ini adalah partikel-partikel terkecil dari kehidupan kita. Jadi kayak ledakan-ledakan kecil tadi. So when we think about a year, if you count a year is composed with 12 months, okay, 1 month, 2 months, and it is composed with 365 days. Actually, it's not short time, okay? We count one. But you just try to consider just a year. Do you think it's quite long time? I don't think so. It runs fast, huh? Already a year, incredible, okay? Like a pew, and pass away. So actually our time is passing, okay? So when I see the scene on the hill, actually I was contemplating the nature of the anicca, impermanent, okay? I was considering our life is like the fireworks which was launched by some reason and explode and vanish. It's too fast, okay? So some of the life, it look more bigger, okay? Or it is more colorful or beautiful. Some person has more influences to the people, and the person's appearance would look better and more beautiful, okay? And somebody can live a bit longer. Somebody is not that much big flare, small, not very outstanding. Appearance also not very outstanding. And somebody cannot live a long life, live a short life. But anyway, all the lives at the end, it fade away, okay? Only a bit bigger or more colorful and smaller, more simple, at the end, together, fade away. So I could see the different fireworks, bigger and smaller, more colorful, more simple, here and there, bang, 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 bang. This is like our lives, impermanent. Nah, jika kita merenungkan 1 tahun itu, 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Nah, kalau dibagi lagi 365 hari, apakah itu waktu yang lama atau waktu yang singkat? Kalau kita menghitung satu harinya itu terasa lama. Tetapi pertanyaannya, 1 tahun itu berapa lama? Apakah terasa sangat lama? Saya ada berpikir tidak gitu ya. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Tiba-tiba, wah 1 tahun sudah berlalu. Jadi hidup itu mengalir seperti si kembang api itu tadi ya, sebentar saja. Jadi waktu kita itu berlalu terus menerus. Jadi ketika Sayadaw melihat pemandangan dari atas bukit tersebut, Sayadaw merenungkan tentang sifat alami dari ketidakkekalan, anicca. Jadi kehidupan kita itu seperti si kembang api. Ketika diledakkan gitu ya, mengudara ke atas, oleh beberapa alasan dia akan meledak.
setelah dia meledak dia akan hilang. Sangat cepat. Jadi begitu juga dengan kehidupan kita. Terkadang ada orang-orang yang lebih punya pengaruh gitu ya, lebih hebat. Kemudian ini berhubungan tadi kalau si kembang api terlihat besar misalnya, lebih bercahaya indah. Nah orang-orang juga bisa seperti itu, terkadang ada yang lebih berpengaruh. Terus ada orang yang penampilan itu lebih ganteng, lebih cantik. Kemudian ada juga orang-orang yang mempunyai hidup lebih panjang. Tetapi di sisi lain ada juga orang yang seperti kembang api dengan kembang yang kecil-kecil itu. Mereka tidak berpengaruh, mereka biasa-biasa saja, penampilannya juga tidak begitu indah, begitu cantik gitu ya, atau begitu ganteng. Beberapa orang juga tidak hidup terlalu lama, mereka berusia pendek. Jadi pada intinya begitu banyak jenis manusia yang berbeda-beda, tetapi pada akhirnya kehidupan itu, kehidupan kita akan berakhir, semua akan hilang. Jadi walaupun ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sederhana, tadi semua jenis itu, semua berbagai jenis orang pada akhirnya akan berakhir, sama-sama akan hilang. Seperti halnya si kembang api, begitu banyak yang besar, yang kecil, warna dan sebagainya, ketika mereka muncul, bam, hilang, padam. Begitu juga dengan hidup kita, tidak kekal. So if you think you are richer than others, or you are more beautiful than others, you are more healthy, or you are more influencing person, whatever, no need to be too much proud. Your life also will fade away soon. Jadi jika Anda, Jadi jika Anda berpikir bahwasannya Anda lebih kaya, Anda lebih ganteng, lebih cantik, Anda lebih sehat, Anda lebih berpengaruh, Anda tidak perlu terlalu bangga. Kenapa? Hidup Anda juga akan berlalu segera. A feeling is like a the variety, very special the competition. They are compete, showing the different colors, different figures, and different sounds, and different beauties. So it is our life. We are trying hard to beautify our life as possible as we can. But at the end, all the beauties, all the values, all the colors or light and existence itself will fade away. We shouldn't forget about it, about the impermanent nature of our life. Jadi perasaannya itu bagaimana ya ketika melihat banyak sekali perbedaan itu seperti berkompetisi gitu ya, kayak tadi kembang api dengan warna-warna yang berbeda, bentuk yang berbeda, suara yang dihasilkan yang berbeda. Nah semua itu seperti halnya hidup kita. Kita berusaha keras memurnikan hidup kita gitu ya, memurnikan hidup kita sesegera mungkin, sebaik mungkin. Semua keindahan itu, kecantikan itu, warna itu, kehidupan, keberadaan, semua akan berlalu. Tetapi kita tidak boleh lupa sifat alami dari anicca akan kehidupan kita. At the last day of a year, we used to consider how about 1 year of our life. We try to evaluate the value of a year. But Lord Buddha didn't mention to contemplate the value of a year once a year. The Lord Buddha recommended
do it frequently, again and again, and repeatedly. In a 10 reflection of a Papazita, we are reflecting one condition. Among them, Katang Bhutasa me ratindiva vidivatanti di papazitena abhinang paja vakitapang. Because you should contemplate the value of your life, day and night. How my day time is passing away. How my night time is passing away. With what kind of value my time is passing away. You have to contemplate day and night, again and again. So we need to contemplate our life every day. Every single day, every single hours, every single minutes, every single seconds, we need to evaluate with awakened mindfulness what is the value of this time, what is the value of this life. That's the way, the right contemplation on our life taught by Lord Buddha. Pada hari terakhir dari suatu tahun, apa yang Anda renungkan? Mungkin Anda akan merenungkan bagaimana satu tahun itu, apa yang Anda lakukan dalam kehidupan Anda. Anda mengevaluasi makna dari tahun tersebut. Sang Buddha tidak menyebutkan untuk merenungkan nilai dari satu tahun. Tetapi Sang Buddha menyarankan gitu ya, merenungkannya setiap hari, bukan cuma sekali setahun gitu ya. Sang Buddha merekomendasikan lakukan itu sesering mungkin, lagi dan lagi. Di dalam perenungan dari Pabajita ada satu perenungan yang seperti dibacakan Sayadaw dalam bahasa Pali, yang artinya, biku, para biku, Anda sebaiknya merenungkan makna dari hidup Anda siang dan malam gitu ya, bukan cuma setahun sekali gitu ya. Saya ulang ya, biku, para biku, Anda sebaiknya merenungkan makna dari hidup Anda siang dan malam. Bagaimana Anda melewatkan siang hari, bagaimana Anda melewatkan malam hari Anda, makna apa yang Anda lakukan ketika waktu berlalu. Renungkanlah itu siang dan malam, lagi dan lagi. Maka kita perlu merenungkan kehidupan kita setiap hari, setiap saat, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Kita perlu mengevaluasi gitu ya, hidup kita dengan kesadaran, dengan penuh perhatian. Makna atau nilai apa, bagaimana kita melewatkan waktu kita, makna apa yang kita lakukan dalam melewatkan kehidupan kita. Renungkan inilah yang disebut sebagai perenungan yang benar dari kehidupan kita yang diajarkan oleh Sang Buddha. So we need to contemplate how my day has been passing, how my hours has been passing, with what kind of value my time, my minutes, my seconds are passing. We need to contemplate. This is a way we give more value on our life. Oke. Nah, jadi kita perlu merenungkan bagaimanakah hari saya telah berlalu, bagaimanakah jam-jam saya telah berlalu, makna apa yang telah saya lakukan dalam melewatkan waktu-waktu ini. Jadi setiap menit, bahkan setiap detik
yang berlalu. Ini adalah cara bagaimana kita memberikan makna lebih dalam kehidupan kita. We need to contemplate or evaluate or examine every single moment of our life. Is it filled with Kaya Duccarita or Kaya Succarita? Is it filled with the good action, good bodily action, wholesome bodily action, or unwholesome bodily action? Is it filled with Vaci Duccarita or Vaci Succarita? Is it filled with unwholesome verbal action or wholesome verbal action? Is it filled with Mano Duccarita or Mano Succarita? Is it filled with unwholesome mind action, unwholesome or wholesome mind action? We need to examine again and again. And we ourselves should evaluate the value of moment, the value of the moment of the life. Kita perlu merenungkan, mengevaluasi gitu ya. Sama ya semuanya, merenungkan, mengevaluasi, melihat bagaimana kita melewatkan setiap momen dari hidup kita melalui tubuh misalnya. Apakah kita melakukan tindakan yang bajik melalui tubuh kita? Apakah kita melakukan tindakan yang buruk melalui tubuh kita? Nah, tadi nama palingnya itu ya, kayak ducarita gitu ya, ataupun kaya sucarita. Jadi kemudian apakah saya telah mengisi waktu saya dengan melakukan tindakan yang baik melalui ucapan saya, atau sebaliknya saya mengisi waktu saya dengan melakukan tindakan yang buruk dari ucapan saya? Apakah saya mengisi waktu saya dengan memikirkan hal yang buruk, ataukah saya melewatkan waktu saya dengan memikirkan hal-hal yang baik? Jadi mano ducarita, mano sucarita. Kalau yang ucapan itu waci gitu ya. Nah, inilah yang perlu kita lakukan. Kita telaah, kita evaluasi lagi dan lagi. Dengan kita mengevaluasi seperti ini, inilah bagaimana kita memberi makna atas setiap momen dari kehidupan kita. And we should examine our mind. How the every single moment of the mind action is flowing. The flow of mind is it filled with a stain of lobha, the greed, dosa, hatred, and moha, delusion? Or is it adorned with the beauty of alobha, the beauty of adosa, a beauty of amoha, non-greed, non-hatred, and non-ignorance? What is the meaning? Are we making the flow of our mind with the beauty of generosity, with the beauty of loving kindness, with the beauty of wisdom? We need to examine every single flow of our mind. We have to evaluate. Kita sebaiknya merenungkan, menganalisa batin kita setiap saat. Jadi setiap momen bagaimana batin kita, tindakan melalui batin kita itu mengalir. Nah, aliran dari batin kita itu seperti apa? Apakah itu dipenuhi dengan kondisi ataupun batin yang penuh keserakahan atau loba, kebencian atau dosa, ataupun kebodohan moha? Atau ini apakah batin kita dipenuhi dengan rangkaian yang indah dari batin yang aloba? Aloba di sini adalah kedermawanan gitu ya. Kemudian batin yang adosa, batin yang penuh cinta kasih, ataupun amoha, batin yang penuh kebijaksanaan. Nah, jadi
kita perlu merenungkan bagaimanakah arus ataupun batin kita itu mengalir. Cobalah untuk menganalisanya setiap momen dari batin tersebut. Evaluasilah setiap saat. I heard that some of you, as a volunteer of the Babaja program, can sleep only an hour or 2 hours a day. Is it true? I heard like that. Sister Yenny, how many hours do you sleep these days? 5 hours? 4 hours? Sister Ernie, how many hours do you sleep? Huh? Maybe that's you. You see? All the venerable, we think we are doing very hard training. They are doing more hard training. They sleep only 1 hour, 2 hours, 3, maximum 4, 5 hours to support our program, to support the Venerable Sangha. So you consider how our days and nights are passing. You start your morning with full of wholesome state of the mind of generosity, okay? And loving kindness and wisdom. What kind of the wisdom? We know the value of the wholesome karma. That's the karma sakata panya. The knowledge, who knows the value of the karma? We start our day and we spend our night with this kind of state of the mind. With generous bodily action and generous verbal action, with wise mind action. This is the way how we adorn our daily life day by day, and how we can give more value on our every single moment of our life and single day. When these kind of moments and the lives of the days collect together, then it will be the good year. Okay? The good year cannot come only for our prayer. Happy New Year, good year. Okay, we can say. But if we don't decorate every single beginning and end of the life, every single minute, hours, a day, without the adornment or decoration of the small, minor, the impermanent, the duration of the time, beginning and passing away, arising and passing away, our more longer duration of the time, like a month and year, cannot show the enough beauty and value. So we need to be more mindful every single seconds, every single minutes. What kind of intention I have? What kind of action is performed? What kind of mind is flowing in our flow of our mind? Saya ada mendengar beberapa relawan itu dalam program Pak Baja ini tidur bahkan hanya 1 jam atau 2 jam dalam satu hari. Apakah itu benar? Jadi ditanya Sister Yani, berapa jam Anda tidur? Dijawab sekitar 4 jam. Oh, Sister Ernie terkadang 1 jam, terkadang 3 jam. Oh, ternyata Anda ya. Mana tuh? Nah, Anda melihat semua para biku, para samana yang ada di sini, Anda berpikir bahwasannya Anda berlatih dengan sangat berat gitu ya.
Tapi mereka, para volunteer juga melakukan hal yang berat. Jadi mereka ada yang hanya tidur 1 jam, 3 jam, atau maksimum 5 jam untuk menyokong kegiatan Pabaja ini, untuk menyokong para anggota Sangga. Anda perlu merenungkan, oleh karenanya Anda perlu merenungkan bagaimanakah Anda telah melewatkan siang dan malam Anda. Bagaimana Anda memulai hari Anda, menjaga batin Anda. Apakah Anda memulainya dengan kedermawanan, dengan cinta kasih, dengan kebijaksanaan? Bagaimanakah yang dimaksud dengan kebijaksanaan di sini? Yaitu kita mengetahui makna dari kusala kama, disebut sebagai kama sakata panya. Anda mengetahui makna dari kama. Jadi kita memulai hari kita itu dengan semua menjaga batin kita dengan tadi ini aloba, adosa dan amoha itu. Begitu juga kita menghabiskan malam kita dengan menjaga kondisi batin yang dipenuhi oleh aloba, adosa dan amoha. Jadi melalui tubuh kita melakukan tindakan kedermawanan, begitu juga ucapan, dan begitu juga dengan pikiran, menggunakan pikiran yang bijaksana. Nah, dengan Anda mengumpulkan demikian, Anda menghiasi hari Anda dengan indah, pada hari itu dengan indah gitu ya. Sehingga Anda memberikan makna yang lebih ke dalam kehidupan Anda. Jadi Anda tidak hanya melakukannya setiap tahun, tapi setiap momen sepanjang hari. Ketika Anda melakukan hal-hal ini, maka hari Anda akan menjadi hari yang baik, hari yang bajik. Dan ketika Anda mengumpulkan setiap hari ini, maka itu akan menjadi tahun yang baik. Jadi kumpulan dari hari demi hari yang dilewatkan dengan penuh perhatian seperti ini ya, menjadi tahun yang baik. Nah, jadi tahun yang baik itu bukan hanya terdiri dari satu akhir tahun, satu hari saja. Ketika Anda mengucapkan, oh selamat tahun baru, bukan seperti itu. Tetapi dikatakan tahun yang baik adalah ketika Anda melewatkan setiap hari Anda, setiap momen dari hari Anda itu dengan menjaga tindakan Anda, semuanya melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan yang bajik. Jika Anda tidak menghiasi setiap momen dari waktu Anda, setiap momen dari kehidupan Anda, maka Anda tidak bisa menghiasi semua momen kehidupan Anda dari waktu ke waktu dengan baik. Jadi Anda juga tidak bisa melihat keindahan di dalam diri Anda. Oleh karenanya setiap detik, setiap menit, renungkanlah perbuatan apa yang telah saya lakukan, tindakan apa yang saya telah lakukan, bagaimana batin saya mengalir ya, apa yang saya pikirkan di dalam batin saya. So all the venerables, don't forget the reflection as following. Parapatibaddha me jivikati papasitena abhinang pacawakitabang. You know the meaning? What is the meaning parapatibaddha? Our life is combined with others. Yes, the monk's life is quite more independent kind of life, but still we are combined with others. Without the supporters, without the people who is supporting the Sangha with great the generosity and devotion, we cannot survive. So our living is combined with others. So while we are complaining, okay, oh Bhante, I want to be disrobed. Why? Oh, my sleeping time is not enough. How many hours do you sleep? Only 4 hours. While we are talking like this, the people who are supporting us, they are standing and walking. With sleep only an hour or 2 hours, okay?
And sometimes we feel tired, we feel a bit difficult. But don't forget, there are somebody who are working very hard to support the Sangha, to support the Sasana. Sometimes we complain, our food is not good. Food is food, okay? Food is not for our satisfaction. It is just maintaining our physical life. Only for the practice of a samana, only for the maintenance. You see, many of the people to serve the Sangha, only for we consume the meal, 20 minutes, maybe maximum 30 minutes, not over than that, more than that. For preparing the food, many people are working hours, days, working hard to serve the Sangha, okay? We shouldn't forget, our living is combined, is supported by others, okay? So maybe from today, there's no complaint about the lack of sleeping time, okay? We conclude here. Don't talk about the sleeping time anymore. Sister Ernie, thank you. You solved a problem. Okay, maybe no more monks to come and complain. Kepada semua venerable, semua para samana, jangan lupa perenungan yang disebutkan Sayadaw dalam bahasa Pali. Apakah Anda mengerti artinya? Artinya adalah kehidupan kita itu terkait dengan orang lain. Memang kehidupan para biku terkesan independen gitu ya. Tetapi tetap kita itu bergantung, terhubung dengan para penyokong yang menyokong kita dengan kedermawanan, dengan pengabdian mereka. Tanpa mereka, tanpa penyokong, umat-umat penyokong ini kita tidak bisa bertahan hidup. Kehidupan kita bergantung kepada mereka, kepada orang lain. Nah, ketika kita mengkomplain gitu ya, mengeluh dan pingin lepas jubah karena nggak cukup waktu tidur. Terus, Bante, saya mau lepas jubah. Kenapa? Karena tidak cukup tidur. Berapa jam kamu tidur? 4 jam. Nah, tapi kita juga harus ingat bahwasannya mereka yang mensupport kita, mereka berdiri, berjalan, mempersiapkan semua, hanya terkadang tidur juga beberapa jam saja, ada kadang sampai 1 jam, 2 jam gitu ya, mempersiapkan untuk makanan dan sebagainya. Nah, terkadang kita merasa seperti ini ya, lelah dan sebagainya, tapi jangan lupa gitu ya, ada seseorang di sana, banyak gitu bahkan ya, penyokong-penyokong yang bekerja sangat keras untuk menyokong sangga dan sasana. Jadi terkadang kita komplain gitu ya, aduh makanannya nggak enak gitu kan, tetapi makanan hanya makanan. Makanan itu fungsinya untuk mempertahankan tubuh kita, kehidupan dari tubuh ini, dan hanya untuk menyokong praktek dari kehidupan samana, menyokong praktek dari kehidupan kita sebagai samana gitu ya. Jadi makanan itu hanya untuk memelihara tubuh kita untuk bisa bertahan. Banyak orang yang mempersiapkan makanan bagi kita itu menyiapkannya dengan banyak usaha gitu ya. Jadi ketika kita makan gitu ya, mungkin maksimum cuma 60 menit ketika Anda makan, tapi untuk mempersiapkannya banyak waktu usaha yang dilakukan, mungkin berjam-jam bahkan berhari-hari. Jadi renungkan, kita tidak boleh lupa bahwasannya kehidupan sebagai samana itu terkait ataupun bergantung dari sokongan orang lain. Oleh karenanya itu, kita sebaiknya tidak mengeluh. Jadi jangan mengeluh lagi ya, bahwasannya kekurangan waktu tidur gitu ya. Jadi untuk hari ini kata Sayadaw,
saya doakan tutup selama hari ini dengan meminta jangan lagi ada yang komplain ya, mengeluh waktu tidurnya tidak cukup. Jadi Sis Erni, terima kasih Anda menyelesaikan masalah ini. Jadi tidak akan ada lagi para samana yang mengeluh. So today I wanted to tell about the beginning and ending. Okay, this is the ending of a year, but the next day we have to begin a new year. Okay, in between there are very small beginning and ends. Okay, a day begin and end. Next day begin and end. It become a week. A week begin and end. Begin and end. It become a month. A month begin and end. It begin and end. It become a year. And a year begin and end. Begin and end. It become a life. Okay. So what is the phenomena here? Continuity. This life is series of the beginning and ending continuity. Okay. In the term, with the term of the meditation field, we say arising and passing away. Okay? More the technical term, we say it santati. The flow of the arising and passing away. Okay? We say Panchakanda and Nama Rupa is impermanent. But we think this person is permanent, okay? You see me yesterday. In the morning you see me, okay? In the city when we go Pindachara, you saw me, okay? Now you are seeing me. You think this is different person? Do you think? Do you think different person? We think the same person. Huh? Why? That kind of impermanent, the series of impermanence has a flow, okay? Rising and passing away, rising and passing away, rising and passing away. When we see a line of the, how can I say, the marching of the ants, actually it's every single ant. When we see from afar, it becomes like one line. Huh? The santati is the continuity of very single minor, the phenomenon of impermanence. Okay? But when it has the phenomenon of continuity, we think this is one mass. Okay? This khanda, every single the particle of the materiality is arising and passing away everywhere. Just like a scene I have seen before. We see, we consider the scene as a body. Okay? We see this is a very active and beautiful scene. But every single part is just passing away, passing, arising, passing away, arising, passing away. But it never stops. Arise, pass away, the other thing, arise, pass away, and the other thing, arise, pass away. That kind of continuity is mentioned as santati. Okay? When the santati gather together, we have wrong perception. We think it's a permanent mass. Now you are seeing permanent person. You see me yesterday. You saw me yesterday. You saw in the morning. You saw in the Pindapata time for lunch. Now you are seeing me again. Okay? We think I'm seeing this person again and again. But actually, it cannot be done like that. If every single moment is changing, but it has a same flow, same gathering. That's why we think, oh, this is same mass. This concept is called
Santati Gana. The meaning of Gana is a mass. When all the minor single, the impermanence is changing like this, but in a same shape, we have wrong perception. This is permanent mass. Sekarang ternyata belum berakhir. Tadi mengakhiri topik tentang kurang tidur maksudnya ya. Saya kira udah berakhir. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan lagi tentang apa yang berhubungan dengan awal dan akhir. Nah, hari ini adalah akhir dari tahun, tetapi besok hari yang baru dimulai lagi. Jadi menjadi tahun yang baru. Nah, di antara ini artinya akhir tahun, kemudian awal tahun, di antara akhir tahun dan awal ini terdapat banyak sekali awal dan akhir yang kecil-kecil. Contohnya maksudnya apa? Oh, dimulai dari satu hari, awal hari sampai akhir hari. Kemudian awal hari sampai akhir hari, berhari-hari menjadi satu minggu. Kemudian dari satu minggu itu awal akhir lagi menjadi satu bulan, kemudian bulan menjadi tahun. Dan tahun demi tahun itu menjadi kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, fenomena apa yang bisa kita ambil dari sini? Yang kita bisa lihat adalah continuity, terus menerus. Jadi kehidupan kita itu terus menerus muncul dan padam. Seperti tadi dia mulai dan berakhir harinya gitu ya. Jadi kehidupan kita juga seperti itu. Dia terus menerus muncul dan padam. Jadi di dalam istilah meditasi itu dikatakan ya itu muncul dan padam ya. Saya sering gunakan kalimat kata itu. Nah, secara lebih teknis dalam bahasa Pali disebut sebagai santati. Artinya adalah aliran dari kemunculan dan kepadaman yang terus menerus. Ketika kita mengatakan panca khanda adalah anicca, tidak kekal, tidak permanen. Nah, ketika kita berpikir bahwasanya ini adalah seseorang itu permanen. Saya coba menjelaskan ini ya, bagaimana dikatakan panca khanda itu anicca. Ketika Anda melihat seseorang, Anda kira dia itu seseorang yang utuh, permanen, gak berubah gitu ya. Anda melihat Sayadaw kemarin, kemudian Anda melihat Sayadaw pagi ini waktu pindah acara. Sekarang Anda melihat lagi Sayadaw. Nah, Anda berpikir, apakah Anda berpikir Sayadaw adalah orang yang berbeda? Tidak ya, Anda berpikir beliau adalah orang yang sama. Mengapa? Ini karena rangkaian dari ketidakkekalan yang memiliki aliran yang muncul dan padam. Apa maksudnya? Nah, ilustrasinya adalah ketika Anda melihat konvoi, bahasa kerennya konvoi ya. Kalau semut lagi jalan, itu dia ke konvoi. Nah, dia itu sangat rapat, tapi semutnya kecil-kecil. Anda lihat dekat, dia kecil-kecil gitu ya. Tapi ketika Anda lihat jauh, dia hanya seperti satu garis saja, yang tidak putus. Nah, demikian pula ketika yang disebut sebagai santati, tadi kan keberlangsungan yang terus menerus. Apa itu? Setiap momen dari ketidakkekalan. Artinya tadi ini ya, sebenarnya partikel terkecil dari tubuh kita itu terdiri dari materi. Materi itu yang muncul dan padam. Kalau tubuhnya dipecah, dilihat hanya ada itu. Tetapi ketika Anda lihat dari jauh, Anda melihat secara keseluruhan, Anda kira dia tidak berubah. Dia sesuatu yang utuh, yang permanen gitu ya. Padahal ini adalah tadi si fenomena, materi-materi yang sangat kecil itu yang muncul padam, tidak berhenti dan terus menerus. Saking padatnya Anda nggak nampak yang kecil-kecil itu. Yang Anda lihat adalah sesuatu yang besar, kumpulan suatu materi yang kompak gitu ya. Kompak apa ya? Kompak ya. Jadi nampak kayak satu orang yang utuh dan permanen gitu ya. Inilah khanda kita. Jadi setiap materialitas, ini yang materi ya, nanti padahal ini pintar-pintar pada ini Abhidhamma pasti ngerti ya, muncul dan padam dimanapun juga, kata Sayadaw. Seperti
yang mengalir tadi. Jadi seperti halnya si kembang api, dia kayak muncul di mana-mana. Begitu juga dengan semua fenomena di sini, bukan hanya di tubuh kita ya. Semua ini muncul, dia hanya terdiri dari materi-materi kecil yang muncul dan padam, pam, 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 pam. Tapi karena dia saking banyaknya dan terus menerus, Anda nggak bisa lihat. Yang Anda lihat cuma kumpulan sesuatu yang utuh seperti ini. Nah, inilah yang dimaksud tadi oleh Shadow sebagai sesuatu yang continuity, si terus menerus atau santati. Ketika Anda melihat seperti halnya tadi kembang api lagi, tampak sangat aktif gitu ya. Tapi sebenarnya mereka muncul dan padam tidak pernah berhenti. Jadi yang satu muncul padam, yang lain juga muncul padam, di sana sini semua muncul padam. Nah, keberlangsungan yang terus menerus itu disebut sebagai santati. Sehingga membuat kita memiliki persepsi yang salah. Melihat bahwasannya itu sebagai suatu kumpulan materi yang permanen. Seperti ini ya, nggak nampak kecil-kecil kan, kita lihat seperti permanen, tangan kita dan tubuh kita. Nah, ketika Anda melihat Shadow kemarin, pagi ini saat pindah cara, sekarang Anda lihat Shadow lagi, Anda berpikir Anda melihat orang yang sama lagi dan lagi. Tetapi sebenarnya tidak. Setiap momen beliau itu terus berubah. Tetapi karena berada dalam satu aliran dan kumpulan dari materi yang sangat padat dan muncul dan padam tanpa henti, jadi Anda nggak bisa lihat gitu ya. Jadi nampak seperti kumpulan ini, inilah yang disebut sebagai santati gana. Jadi konsep ini disebut sebagai santati gana. Gana di sini artinya adalah ini, kumpulan massa yang sangat banyak sehingga Anda nggak nampak. Jadi nampak seperti utuh, seperti satu. Sebenarnya semua kumpulan massa yang sangat banyak ini hanyalah terdiri dari perubahan-perubahan yang sangat kecil yang terus muncul dan padam. Oleh karenanya, karena kita tidak bisa melihatnya, kita memiliki persepsi yang salah, melihatnya sebagai suatu kumpulan yang permanen. I'm sorry, when the banner was telling about the difficulty of lack of the sleeping time, I was the one who was suggesting it's better to reduce the time of the evening special Dhamma talk only for an hour. But I'm talking over 1 hour and 20 minutes. I'm sorry. But I would like to continue some more because this part is very important. And I believe that from today, there is no complaint about the sleeping time, okay? Jadi saya mau mohon maaf dulu gitu ya. Tadi sebelumnya ada beberapa venerable itu yang menyampaikan kesulitan mereka karena kurang waktu untuk tidur. Jadi Shadow kemarin mengusulkan untuk Dhamma Talk-nya dipersingkat hanya menjadi 1 jam. Tetapi sekarang rupanya sudah 1 jam 20 menit. Ya, tetapi Shadow perlu melanjutkan sedikit lagi karena sangat penting. Tapi Shadow percaya mulai hari ini sudah tidak akan ada lagi yang mengeluh tentang kurang tidur. About the Santati Gana, the mass of the continuity. So we are enjoying the different kinds of the displays, okay, in this modern society, like our handphone, okay, like the laptop computer or the TV screen. Huh? What are we enjoying? We are enjoying the perception of different masses, okay? Different perception. But what is the reality in it? It is composed with every single minor pixels, okay? It flick like this. When these very tiny spots, pixels, gather and make a mass, we think this is kind of the figure there. With that gathering of the very tiny pixels,
sometimes shows a woman, sometimes man, sometimes dog, bird, car. That's it. When the pixels do like this, flick, 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 what happened? It looks alive. A man walking. Huh? A woman is moving. A dog running. A bird is flying in the sky. Okay? What is the reality? Only the continuity of the mass of impermanence. You understand? We just seeing that kind of mass. So that's the wrong perception. We are seeing the mass of continuity of impermanence. That's why we think it as a permanent phenomenon. Somebody is going and coming and leaving, and we are seeing the same person the next day. Nah, saya ingin melanjutkan menjelaskan tentang Santati Gana ini. Santati Gana tadi dikatakan sebagai suatu kumpulan yang sangat banyak yang terus menerus gitu ya. Nah, kita menikmati kehidupan dalam sosial secara modern saat ini, kehidupan sosial kita menikmati handphone, laptop, kemudian TV, apalagi mobil dan sebagainya. Pertanyaannya, apa yang sedang kita nikmati? Sebenarnya yang kita nikmati adalah persepsi dari berbagai kumpulan dari massa atau materi yang sangat banyak ini. Tetapi kenyataannya apa yang berada di dalam sana? Semua HP, laptop, dan semua benda yang kita lihat itu sebenarnya terdiri dari komponen pixel, pixel ya, yang sangat kecil. Jadi kayak klik-klik-klik kecil sekali. Nah, titik-titik kecil seperti ini, mereka sangat banyak dan terus-menerus muncul dan padam. Dan bergabung menjadi satu kumpulan disebut mass, kumpulan yang banyak sekali gitu ya. Nah, ketika kita melihat mereka berkumpul, maka kita melihat mereka sebagai suatu bentuk. Padahal mereka merupakan kumpulan dari partikel yang sangat kecil, yang kecil-kecil muncul dan padam, tapi banyak sekali dan menyatu. Sehingga Anda melihatnya sebagai wanita, Anda melihatnya sebagai pria, Anda melihatnya sebagai anjing, sebagai burung, mobil, dan sebagainya. Tetapi mereka hanyalah partikel-partikel yang sangat kecil yang bergabung bersama-sama dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi klik-klik-klik kecil-kecil sekali gitu ya, tapi sangat banyak. Nah, mereka tampak hidup. Jadi Anda jadi melihat, oh pria itu berjalan, wanita itu sedang bergerak, anjing sedang berlari, burung-burung sedang terbang di angkasa. Tetapi kebenaran hakikinya, apa yang ada di dalam itu semua, itu hanyalah kumpulan dari banyak sekali partikel-partikel kecil yang tidak permanen. Ketika dikatakan tidak permanen di sini adalah muncul dan padam dengan sangat cepat. Nah, apakah Anda mengerti? Ketika Anda melihat kumpulan dari semua partikel-partikel kecil ini, Anda lihat jadi sesuatu bentuk yang utuh, Anda memiliki persepsi yang salah. Padahal Anda sedang melihat keberlangsungan dari materi yang tidak permanen yang muncul dan padam terus-menerus tanpa henti. Dan Anda berpikir itu sebagai fenomena yang permanen. Sehingga Anda melihat, oh seseorang berjalan. Anda melihat orang itu di sana. Anda melihat orang yang sama pada hari yang berikutnya. Tetapi sebenarnya bukan orang. Mereka semuanya lah kumpulan dari partikel-partikel yang sangat kecil ini yang muncul dan padam tanpa henti dan sangat banyak. Lord Buddha time to time used the different terms like Kaya,
Here the Kaya it doesn't mean the body. The meaning of Kaya here is collection. So when we say Nama Kaya, Rupa Kaya, what is the meaning? The collection of the mentality, the collection of the materiality. What is this body? This is collection, innumerable particles of the Rupa. Okay? We say Rupa Kaya. Okay? What is the mind? Innumerable. The arising, passing on the way, arising and passing, the phenomenon of the mentality. Okay? We say it Namakaya. So what is the definition of the Sakkaya Ditthi? Actually, this is a just gathering of the materiality. Okay? This is a gathering, not one mass. This mind also, this is not the one mass. This is every single the momentary phenomenon of arising and passing away of the mentality. Okay? But when it flows, when it has a continuity, we start to see it as a mass. So what is the wrong view? We think this collection of materiality, rupa, as my body. Okay? This flow of every single, the momentary phenomenon of the mentality, we think it as my mind. Okay? So this is a Sakkaya Ditthi. Actually, there is only the collection of the materiality and mentality. And when it becomes a mass, we start to think, this is my body, this is my mind. Sang Buddha dari waktu ke waktu menggunakan istilah-istilah yang berbeda. Jadi kadang beliau menyebut sebagai kaya. Kaya di sini artinya bukan tubuh ya, tetapi kumpulan. Jadi ada istilah nama kaya, ada istilah rupa kaya. Jadi nama kaya adalah kumpulan dari materialitas, nama kaya adalah kumpulan dari mentalitas atau bentukan-bentukan pikiran gitu ya. Dan rupa kaya adalah kumpulan dari partikel-partikel kecil yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi kalau yang nama, yang batin itu adalah kumpulan dari fenomena mentalitas atau batin atau pikiran-pikiran yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka muncul dan padam. Jadi ada nama kaya, ada rupa kaya. Oke? Kemudian apa yang dimaksud dengan Sakkaya Ditthi? Sebenarnya semua si batin dan tubuh ini, terutama tubuh juga ya, hanya merupakan kumpulan dari materi. Mereka bukan satu kumpulan yang kayak satu benda, bukan gitu ya. Mereka hanya kumpulan dari banyak sekali materi-materi. Begitu juga dengan batin ini. Mereka bukan cuma satu pikiran, satu batin, bukan seperti itu, tetapi merupakan fenomena dari kemunculan dan kepadaman dari mentalitas atau batin ini di setiap momen. Nah, tapi ketika mereka terus muncul dan padam dalam satu aliran, Anda melihatnya sebagai satu saja, seperti bentuk utuh, seperti benda ataupun batin gitu ya. Nah, sehingga Anda memiliki pandangan salah. Anda berpikir, oh, kumpulan dari rupa atau materi ini sebagai tubuh saya. Oh, Anda juga berpikir kumpulan dari fenomena batin yang mengalir ini adalah pikiran saya, batin saya. Inilah pandangan salah yang disebut sebagai Sakkaya Ditthi. Kebenarannya adalah ini hanyalah kumpulan dari materi dan batin atau nama dan rupa. Kumpulan yang sangat banyak ini menjadi sesuatu yang tampak utuh gitu ya, yang kita pikir sebagai tubuh saya, kita pikir sebagai pikiran saya. Time to time, Lord Buddha used another term
of khanda. The meaning of khanda is aggregation, okay? We have 5 khandas, pancha khanda, okay? Rupa khanda, Vedana khanda, Sanya khanda, Sankhara khanda, Vijnana khanda. The first khanda is the materiality. The other 4 khandas are the mentality, okay? If we cannot see the khanda as khanda, one part of the khanda, how we see? We start to see it as a mass, okay? So when the the 5 khanda is here, the person just see it as a person. I myself, if we cannot see all the components of the khanda, what kind of thought arise? This is I, okay? We say it, atta sanya, wrong perception on the I. So when we cannot see, that's kind of arising and passing away, the beginning and ending of all the components. And when we cannot see that kind of every single the phenomenon's continuity, just we see it as a mass, then we have wrong perception as I, as you, as my mother, as my father, okay? What kind of thing arise? Craving. My life. I like you. I hate you. I want to see you again. Okay? Craving and attachment coming from Sakaya Ditti, wrong view. We cannot see the phenomenon as truly as it is. Sang Buddha menggunakan istilah dari waktu ke waktu untuk istilah khanda. Khanda itu artinya agregat. Nah, ada 5 kumpulan agregat dari diri kita. Terdiri dari rupa khanda, Vedana khanda. Vedana itu perasaan, Sanya itu persepsi. Kemudian Sankhara, bentukan-bentukan pikiran, dan Vijnana, kesadaran. Nah, yang pertama itu materialitas itu adalah rupa. Sisa yang 4 adalah kumpulan dari mentalitas atau nama. Jika kita tidak bisa melihat khanda sebagai khanda, maka apa yang kita lihat? Kita mulai melihat kumpulan massa ini tadi ya, jadi satu yang utuh. Nah, karena kita tidak bisa melihat khanda sebagai khanda ini, kita melihat seseorang sebagai seseorang. Jika kita tidak bisa melihat semua komponen apapun ataupun hal-hal partikel-partikel yang menyusun khanda ini, apa yang Anda pikirkan? Anda akan berpikir, ini adalah saya. Nah, ketika Anda berpikir ini adalah saya, itu yang disebut sebagai atasannya. Persepsi yang salah tentang diri. Ketika kita tidak bisa melihat kemunculan dan kepadaman awal dan akhir dari semua fenomena materi, dan ketika kita tidak bisa melihat kemunculan dan kepadaman dari mentalitas yang muncul dan padam tanpa henti terus-menerus, begitu juga yang materi ya, mereka muncul dan padam tanpa henti terus-menerus, maka Anda mulai melihatnya sebagai kumpulan massa tadi yang banyak. Kemudian karena Anda melihatnya demikian, Anda mulai memiliki persepsi yang salah tentang saya, kamu, ayah saya, ibu saya. Nah, dengan adanya persepsi yang salah seperti ini, apakah yang akan muncul? Karena persepsi yang salah tidak bisa melihat khanda-khanda ini, maka muncullah kemelekatan. Hidup saya menyukai Anda, saya membenci dia, saya membenci Anda. Oh, saya ingin bertemu dia lagi. Nah, dari nafsu keinginan ini muncullah kemelekatan. Dari inilah maka muncullah pandangan
salah ya. Jadi inilah bagaimana pandangan salah itu muncul sehingga Anda tidak bisa melihat fenomena itu semua sebagaimana adanya. So our talk it becomes so serious and profound. Okay, return to the first story. Okay, the scene of the fireworks. Okay, I consider it as a big body. Okay, this sasana also the phenomena of impermanence. Okay, this sasana arise with the effort of the Gautama Buddha. Okay, now its duration is already over almost 2,600 years. Okay, so when I saw the fireworks, it lasts only the main. I mean the main one is just 40 minutes, around the midnight. Innumerable the arising and passing away, and yes, beginning and end. It was the consisting that kind of the flow. Okay, so okay, compare the time of 2,600 years to the 10 days, our program. The 10 days, we think, oh, it's too long. I want to back home. It's too long schedule. But compared to the duration of the sasana, it's very short time. Like just flicking. Like this. This is the thing we can do for the continuity of this, the big body of the sasana. Just small flickering. If we don't do this kind of thing, one day, the continuity of sasana will stop there. Okay? I don't think the thing we are doing is very great and very wonderful. It's very minor thing, very tiny thing, and very impermanent thing, like a flick. But if there is nobody who has a wish to give this kind of very short moment of the flashes, the body of the sasana has no continuity anymore. So I think our activity is not very wonderful or great, but it's precious. Okay? I myself doing my best to make a more, how can I say, beautiful and meaningful, impermanent flashes like this, only for 10 days. You are doing also the same thing, okay? I'm sleeping more than 2 hours every day, okay? You are working hard. After 10 days, it will be the just phenomena in the past, but our karma will be a permanent part of the history of the sasana, okay? Like this. It doesn't disappear. So have more confidence. Our works, our job is very tiny one, not very great, not very wonderful, but it is one part of the history of the sasana, one part of the life duration of the sasana, one moment of the vitality of the sasana. That's the thing I want to tell you at the last. Oke, tadi saya baca ini tulisan apa ya? Rupanya Sakayaditi, saya pun nggak bisa baca. Nah lewat baru, oh jadi ini ya. Jadi yang terakhir itu ya, saya mau tambah, kemelekatan, nafsu keinginan dan kemelekatan ini datang dari pandangan salah Sakayaditi. Oke, kita tidak bisa melihat fenomena sebagaimana apa adanya. Nah pembicaraannya, pembabarannya ini menjadi serius dan mendalam, kata Sayadaw. Jadi Sayadaw kembali lagi ke cerita tentang pemandangan dari kembang api. Nah, ketika Sayadaw melihat kembang api tersebut, Sayadaw melihat seperti kumpulan dari tubuh besar sasana ini.
yang muncul karena usaha yang besar dari Buddha Gautama. Usaha beliau itu telah berlangsung lebih dari 2.600 tahun. Nah, ketika Sayadaw melihat kembang api itu yang hanya berlangsung hanya sekitar 40 menit mungkin ya, di mendekati malam hari. Nah, itu adalah kemunculan dan kepadaman dari awal dan berakhir dalam jumlah yang tidak terhingga. Tetapi sebenarnya itu hanyalah terdiri dari aliran tadi yang muncul dan padam itu ya, tidak terhingga. Tetapi dibandingkan dari 2.600, lebih dari 2.600 tahun, dibandingkan dengan 10 hari yang Anda akan lalui saat ini, Anda berpikir 10 hari itu terlalu lama gitu ya. Anda nggak sabar gitu ya, pingin segera pulang ke rumah. Tapi renungkan, dibandingkan dengan durasi dari sasana yang lebih dari 2.600 tahun, 10 hari itu sangat-sangat singkat, seperti hanya klikan dari jari Anda, kecil sekali, bahkan lebih kecil dari jentikan jari itu gitu ya. Inilah yang perlu kita renungkan. Jentikan jari itu, waktu yang sangat singkat itu adalah bagian yang sangat kecil dari tubuh sasana yang besar ini, yang sudah sangat lama ini. Tetapi jika Anda tidak melakukannya saat ini 10 hari, maka kelangsungan dari sasana akan berhenti suatu saat nanti. Jadi Anda jangan berpikir ini terlalu lama gitu ya, karena ini waktu yang sangat-sangat apa yang Anda lakukan saat ini adalah hal-hal yang sangat kecil, seperti tadi ya, jentikan yang sangat singkat. Tetapi jika Anda tidak melakukannya, maka jika Anda tidak mempunyai harapan untuk memberikan nilai yang lebih dari latihan Anda ini, maka seperti jentikan jari ataupun cahaya yang hanya muncul sekejap seperti itu, maka tubuh dari sasana itu tidak akan bisa berlanjut lagi. Renungkan, apa yang Anda lakukan saat ini bukanlah sesuatu yang hebat. 10 hari itu sangat kecil, tapi sangat berharga. Sayadaw sendiri berusaha yang terbaik, membuat jentikan-jentikan yang tadi ini, hanya momen yang sangat singkat ini menjadi indah, walaupun hanya 10 hari. Anda juga, walaupun Anda tidur hanya beberapa jam saja, tetapi sebenarnya Anda tidak bekerja terlalu keras. Setelah 10 hari, ini akan berlalu sangat singkat, seperti tadi, hilang gitu ya. Tetapi karma yang telah Anda lakukan tidak akan hilang. Karma ini akan menjadi bagian dari sejarah dari sasana. Dia akan ada di sana. Jadi saya ada memohon, jangan kehilangan keyakinan Anda, kepercayaan diri Anda. Ini adalah tugas kita, walaupun dengan waktu yang sangat singkat, walaupun ini bukan sesuatu yang hebat, bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi Anda harus tahu ini adalah bagian yang telah Anda lakukan untuk sasana. Ini merupakan bagian dari sasana kita, bagian dari kelanjutan dari sasana. Jadi ini adalah satu momen dari kehidupan kehidupan dari sasana. Inilah hal terakhir yang ingin Sayadaw sampaikan kepada kita semua. So after the last day, the 4th of January, that's the last day of the program. The 5th of January, I have to fly somewhere. Okay, so don't feel sorry about it. Okay, and I don't feel sorry to depart this place and to be parted with these very special people. Why? The craving and attachment is not our aim.
if I doing something beneficial somewhere for the sasana, that's the way we live together. Okay? When you do here like this, flash, I will do it somewhere again. Somewhere in Malaysia, somewhere in Korea, somewhere in Myanmar, don't worry. If we are doing somewhere together like this, pa, 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 the continuity of the sasana, the life duration of the sasana will not stop. Okay? That's important. How we decorate our life for the benefit of oneself, for the others, for the sasana. Flash. Again, there, here. That's important. Don't stop that beautiful continuity of your life. I conclude my talk here. Sadu, sadu. Nanti tanggal 4 Januari adalah hari terakhir dari program Pabaja ini. Nah, pada tanggal 5 Januari, Siado akan terbang ke tempat lain. Nah, jangan merasa, sedih akan hal ini. Karena Siado juga tidak merasa sedih untuk meninggalkan Anda semua orang-orang yang sangat spesial. Kenapa? Karena Siado tidak ingin ada kemelekatan, nafsu keinginan gitu ya. Nah, ketika Siado pergi gitu ya ke tempat lain, Siado hanya akan berpikir bahwasannya jika saya melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk sasana dimanapun di sana, kemudian Anda melakukannya di sini, maka kita melakukannya bersama-sama. Jadi saya melakukan, Anda melakukan, jadi beberapa melakukan misalnya Siado di Malaysia, kemudian nanti di Korea, kemudian Anda melakukan di sini, kemudian ada lagi yang melakukan di sana, seperti centikan-centikan tadi, tapi banyak di mana-mana. Jika kita mulai melakukan seperti ini, maka ini seperti tadi ya, di banyak tempat, banyak sekali. Dengan demikian, kehidupan dari sasana tidak akan berakhir. Nah, dengan demikian, ini sangat penting. Ini adalah bagaimana kita mendekorasi kehidupan kita dengan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain dan untuk sasana. Kita melakukannya di sini, di sana, dan di mana-mana. Jangan pernah berhenti. Kita lakukan terus untuk manfaat, untuk sasana ya. Sadu, sadu, sadu.